Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di videonya aku. Nah, di video kali ini aku mau berbagi informasi ke kalian semua, ya kan? Ke kalian semua tentang hal-hal yang dipertanyakan akhir-akhir ini, tentang SKL, ijazah, dan drama UTBK yang aku alami. Aku mau curhat sebenarnya, tapi nanti di ujung-ujung aja ya, biar kalian nonton sampai habis. Nah, pertama tentang SKL. SKL tuh kan lagi banyak nih di sosmed yang di orang tuh tanya-tanyakan semua, dan aku juga mempertanyakannya. Tapi tenang, aku udah dapat informasinya. Nah, kemarin tuh ada tuh di grup Telegram aku, teman-teman aku tuh pada nanya, kalian tahu nggak sih kalau SKL harus di stempel basah gitu kan? Terus ada lagi yang nambahin, kalian tahu nggak sih kalau misalnya foto kita tuh harus kena stempel basah juga, ya kan? Terus tuh bla 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 bla, pokoknya banyak banget yang nanyain kayak gitu kan. Terus aku juga membaca itu pagi-pagi gitu, what, aku lagi di luar kota, tidak bisa balik, lagi PSBB, dan new normal ya kan. Nah. Terus aku kayak langsung berpikir dan cari-cari informasinya di Instagram, di YouTube, di mana-mana. Tapi saat itu belum ada jawaban gitu. Jadi aku ngeblank gitu kan. Aduh, gimana nih? Oke, orang stres gitu loh. Belum lagi TPS-nya aku udah prepare sih. Tapi kan kita harus terus berlatih biar kita makin pro gitu kan. Terus tuh aku tanya nih sama tutor aku di bimbel aku, untuk aku bimbel untung. Tapi nggak apa-apa sih kalau kalian nggak bimbel, itu pilihan. Mau kalian bimbel mau enggak, itu pilihan kalian. Terus aku tanya dong sama abang tuh, sama kakak itu, bang, katanya nih kan kalau SKL tuh harus distempel, harus kena fotonya bla 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 bla, katanya gitu kan. Terus abang tuh tanya, jawab dong, waalaikumsalam bro, kayak gitu kan. Kalau menurut abang sih, solusi dari abang, kata abang itu kan, solusi dari abang, mending ke sekolah terus distempel SKL-nya, biar kamu nggak balik lagi ke sekolah gitu. Karena di UTBK kali ini cuma 1 kali tesnya ya kan, terus udah ditentuin sama sistem lagi kapan kita ujiannya. Terus aku nggak cuma sampai di situ, aku tanya sama abang itu, aku tanya lagi sama kakak yang lain, Kak, bener nggak sih kalau misalnya UTBK syarat SKL-nya itu harus di stempel nggak sih Kak, harus kena fotonya nggak sih, gini. Terus kakak tuh jawab dengan jawaban yang sama. Solusi dari kakak ya, Roh, mending kamu stempel, karena nanti kamu disuruh balik dan akhirnya kamu gak jadi ujian, kamu juga dapat sesi 1, kata kakak itu kan. Terus aku kayak diem gitu kan. Terus aku tanya lagi nih, aku nggak mau sampai di situ, aku tanya lagi sama guru aku di SMA aku. Terus aku tanya, assalamualaikum Pak, bener nggak Pak gini, tolong dong kasih solusinya untuk Roro, aku tanya gitu dong. Terus bapak itu jawab, waalaikumsalam, iya sih, menurut bapak kalian semua yang UTBK mending sampel aja SKL-nya, nah, daripada disuruh pulang nanti waktu ujian ya kan. Terus ya akhirnya aku diem dong, termenung, masa aku harus balik, gimana nih. Ada sempat terbesit di hati aku kayak, tanya aja sama kawan kamu, mana tahu bisa nebeng gitu, kata hati kanan. Terus tuh hati kanan, hati kecil, terus tuh gitu kan. Terus aku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada temen aku, udah stempel SKL belum? Dan terus dia nggak tahu juga kan infonya, emang di stempel ya, katanya gitu, berarti belum dong. Nah, aku kasih tahu tuh infonya, aku dapat info dari ini. Terus aku kasih lah aku ke dia kan, teman-teman aku semuanya, kalau itu tuh harus distempel kalau kalian mau aman gitu loh. Jadi akhirnya aku minta tolong, boleh nggak minta tolong aku nebeng stempelnya, bilang gitu kan. Soalnya aku lagi di luar kota, dia juga tahu aku lagi di luar kota ya kan. Gitu, oh boleh kok, alhamdulillahirobbilalamin, dalam hatiku alhamdulillah teman aku baik, thank you so much untuk kalian semua teman aku. Jadi gitu kan, akhirnya ya Allah, alhamdulillah ya Allah, teman aku mau bantu ya Allah gitu kan. Terus aku kasih dong PDF-nya sama dia, tolong ya, tolong banget, aku tuh nggak bisa pulang lagi PSBB dan new normal, tapi tetap aja nggak bisa pulang. Nanti gimana kalau tiba-tiba di jalan aku sakit gara-gara itu? Sedangkan kalau kita suhu kita aja panas gitu kan, di waktu ujiannya nanti kita disuruh pulang, nggak jadi dong ujiannya, ya sama aja SKL-nya udah di stempel, kitanya disuruh pulang gara-gara panas tuh
kita, padahal kita nggak sakit ya kan. Terus saya kayak gitu, aku mikir gitu kan. Terus untungnya aku punya temen yang baik, Sarageo teman-teman aku gitu kan, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi akhirnya aku minta tolong sama dia dan dia mau. Terus tuh ya udah gitu aja. Terus aku tanya-tanya lagi stempelnya nanti gimana. Oke, rupanya udah beres soal SKL ini. Balik lagi ke yang kedua, yaitu ijazah. Nah, buat yang gap year nih, katanya kan kalian tuh harus legalisir, katanya wajib dan enggak. Dan sekarang itu pihak LTMPT bilang itu wajib dilegalisir, gitu katanya. Semangatlah untuk kita semua yang gap year, yang angkatan corona ini. Aku sebenarnya agak risih loh dibilang angkatan corona gitu kan. Kan corona tuh virusnya tiba-tiba datang, kan kita juga nggak mau dibilang angkatan corona ya kan. Kita tuh juga mau parallel party kayak yang kemarin-kemarin itu, kakak-kakak kemarin tuh, ya kan, gitu. Kesel juga dibilang angkatan corona ya kan. Terus tuh gitu ya udah dilegalisir ya kan. Aku juga udah nanya-nanya nih kan, untuk info aku aja, mana tahu ada yang nanya kan yang gap year kakak-kakak kelas. Terus tuh ya udah dilegalisir di sekolah, di stempel bla bla bla, udah selesai baru deh kita ikut ujian. Tapi katanya SKL dan ijazah itu gak membuktikan, kayak ada sih yang pengawas yang agak rese, nggak agak rese sih, rese. Kayak gitu kan, rese kali. Terus tuh nanti dia bilangnya SKL-nya ini. Jadi untuk meyakinkannya kita bawa KTP, kalau nggak ada KTP kita bawa SIM, kalau kita nggak ada KTP atau SIM kita bawa kartu pelajar ya kan, masih ada lah. Kalau misalnya hilang kartu pelajarnya kayak aku hilang nggak sih, mana ya aku lupa. Kalian boleh bawa kakak, yang kayak di video aku sebelumnya boleh bawa kakak ya kan. Nah terus tuh, dan aku mau curhat nih tentang akhir-akhir enggak sih, 2 minggu ini aku tuh kayak stres gitu loh. Mulai stres, mulai ada kayak bisikan-bisikan dari setan kayak gitu yang mempengaruhi aku agar ragu-ragu ya kan. Padahal setan itu gimana ya, setan itu musuh yang nyata ya kan, makanya dia membuat kita ragu-ragu ya kan. Terus buat kalian nih nggak boleh ragu-ragu ya, aku juga nggak boleh ragu-ragu, harus yakin dan percaya kita pasti jadi maba 2020. Angkanya udah cantik, pastilah kita cantik-cantik semua, nak lakinya ya kan, keberuntungannya gitu sih. Terus oh ya, aku stres ya aku lupa stres, aku saking stresnya. Jadi kan kemarin tuh aku ngerjain soal sampai kayak rambut aku tuh rontoknya banyak gitu. Memang rambut aku rontok sih gitu, tapi akhir-akhir ini melebihi gitu loh rontoknya. Biasanya beberapa helai, sekarang tuh kayak udah banyak gitu. Jadi aku di sini mau nyaranin kalian gak usah diporsir kalau belajar, sesukanya gimana hati kalian. Soalnya kalau diporsir pun ilmu tuh nggak bakalan nyangkut ya kan. Apa yang kalian belajar tuh nggak nyangkut kalau kalian porsir terus gitu. Jadi aku nggak mau memporsirnya karena aku takut nanti sakit kepala. Aku mau bilang nih, kalau aku misalnya udah memporsir gitu kan, memporsir kayak Roro kamu harus ngerjain 80 soal gini bla bla bla, pokoknya harus bisa. Aku bilang dalam hatiku dong, kayak gitu kan. Rupanya abis itu kepala aku tuh sakit sebelah sini loh, kayak hebat gitu, kayak kepala aku nolak gitu katanya kan, nolak gitu kan. Jadi aku pun bingung gitu, jadi gimana nih. Jadi aku buat dong belajar kayak ala-ala influencer yang namanya Jeremy Pauline, pasti kalian tahu lah. Aku juga pengagum abang itu kok, kali pun, soalnya abang itu kayak cepet kali gitu loh, ya kan. Jadi buat kalian yang intinya kalian harus yakin dan percaya, jangan lupa sholat tepat waktu, jangan lupa untuk selalu belajar, dan jangan malas-malas karena ini udah hamin berapa ya, aku udah lupa lagi gitu, biar jangan stres ya kan. Yaudahlah pokoknya gitu aja deh untuk video kali ini, sekian. Oh iya, jangan lupa like ya so pasti, share so pasti, komen di bawah so pasti, dan subscribe my YouTube channel. Dah, assalamualaikum.